Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview laptop yang berada di depan saya ini. Laptop ini adalah laptop Acer ya. Untuk serinya Acer One 14, yang mana laptop ini kurang lebih diproduksi sekitar tahun 2013-2014 ya. Berbicara tentang laptop ini tentu ada kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Untuk itu mari kita review beberapa hal tentang laptop ini. Kita mulai dari spesifikasi ya. Untuk laptop Acer ini memiliki spesifikasi yaitu Intel Celeron ya, prosesor N2840, lalu menggunakan VGA Intel HD grafik, didukung dengan memori RAM 2 GB dan sudah menggunakan DDR3L, lalu didukung juga dengan penyimpanan harddisk sebesar 320 GB. Lalu untuk fitur-fiturnya kita lihat dari bagian depan. Laptop Acer ini menggunakan layar yang berukuran 14 inci ya. Makanya disebut dengan Acer One 14. Itu menandakan ukuran inci dari layar laptop tersebut. Lalu di bagian atas layar di situ ada webcam ya, yang masih menggunakan webcam untuk kebutuhan sekolah online, daring, Zoom, Google Meet, dan meeting-meeting lainnya masih bisa berfungsi dengan baik. Lalu untuk bagian keyboard mungkin masih seperti biasa ya, dia masih menggunakan keyboard seperti halnya laptop Acer yang lainnya. Tidak ada hal yang istimewa ataupun hal yang berubah pada laptop ini. Lalu di sini di bawah ya, di bawah dari keyboardnya ini ada touchpad. Lalu di sini ada tombol klik kanan dan juga klik kiri. Lalu untuk fitur yang selanjutnya kita lihat di bagian kanan laptop. Di sini kita akan menemukan beberapa fitur. Yang pertama dia ada pengunci laptop, lalu ada colokan charger. Di sini ada port HDMI, lalu di sini ada port LAN, di sini ada 2 buah USB. Lalu kita lihat dari sisi sebelah kiri laptop, fitur apa saja yang ada. Ternyata di sini cuma ada 1 buah DVD RW ya, jadi tidak ada fitur yang lain. Oke, berbicara tentang sebuah laptop tentu ada kelebihan dan kekurangan yang ada pada laptop tersebut ya. Untuk laptop yang di depan kami ini Acer One 14 ini mungkin kita akan berbicara tentang kelebihannya terlebih dahulu ya, yang mana di sini ya terlihat beberapa fitur yang dituliskan Acer di sebuah stiker bagian sini. Kita lihat di sini ada USB 3.0, lalu di sini ada HDMI, lalu untuk layarnya ini sendiri sudah menggunakan LED kualitas HD ya, HD LED True Cinematic View, dan juga di sini ada combo audio jack ya. Berbicara tentang fitur-fitur tersebut tentu ada hal-hal yang menarik ya, terutama untuk USB ini. USB 3.0 adalah USB yang sering digunakan pada laptop sekarang juga, karena dengan adanya USB 3.0 ini otomatis proses transfer data dari laptop ke flash disk atau ke hard disk eksternal lebih cepat dan lebih efisien. Lalu didukung juga dengan HDMI port, yang mana kebanyakan proyektor ataupun monitor eksternal zaman sekarang itu kan sudah menggunakan kabel HDMI, jadi sangat cocok digunakan ya, karena menggunakan HDMI. Lalu dari sisi kualitas LED sendiri di sini sudah menggunakan HD LED ya, jadi untuk tampilannya lebih nyaman dan lebih bagus dari LCD biasa. Di sini juga combo audio jack, mungkin untuk ini masih seperti halnya laptop yang lainnya. Dan untuk kelebihan lain dari prosesor pada laptop ini adalah untuk seri prosesor N2840 ini bisa dikatakan lebih bagus daripada prosesor yang di atasnya ya. Karena pengalaman kita sering menemukan
menggunakan model ataupun tipe prosesor seri N3 ke atas itu biasanya lebih lemot dan lebih kecil dari kecepatan prosesornya. Kalau ini coba kita lihat di DXDIAC. Di sini untuk Celeronnya yaitu N2840 dengan kecepatan prosesor 2,2 GHz, yang mana menurut kami dengan kecepatan tersebut prosesor tipe ini lebih bagus dari seri-seri di atasnya seperti N3060, N350 dan tipe-tipe seri 3 lainnya. Karena kami sering mendapati dengan prosesor N seri yang ketiga, yang awalan 3, biasanya dia cenderung lebih lemot karena biasanya hanya menggunakan kecepatan itu 1,1 GHz atau 1,5 GHz dan kecepatannya itu di bawah 2 ya. Jadi lebih rendah daripada seri ini yang N2840 atau N2830. Terus ya, untuk fitur ataupun keunggulan yang lain mungkin terletak di sini. Jadi dia di bagian sebelah kanan ini yang satu garis dengan jari saya ini mungkin ada fungsinya sendiri dia untuk ketika kita membuka browsing atau membuka Word yang panjang, biasanya di sini bisa untuk menaik turunkan lembaran-lembaran tersebut. Lalu untuk segi kekurangan sekarang ya, kekurangan ataupun kelemahan dari laptop ini apa saja? Yang pertama mungkin dari segi fisik ya. Dari segi fisik laptop ini berbahan dasar yang cukup biasa-biasa saja dan bisa dibilang ini bahannya agak jelek. Kenapa demikian? Karena sering kita dapati laptop model seperti ini itu ringkihnya biasanya di casing ya. Mungkin bautnya ada yang jebol atau casingnya ada yang retak atau ada yang cuil, dan kebetulan di depan saya ini laptop kami ini juga demikian ya. Di sebelah kiri laptop sini di bagian samping engsel ini ada yang cuil ya, karena memang kualitas bahan dari laptop ini masih biasa-biasa saja. Jadi ketika Anda ingin membuka atau menutup laptop itu harus dengan hati-hati dan usahakan ketika membuka laptop itu dari bagian tengah, jangan membuka laptop sebelah bagian saja, mungkin sebelah kanan atau kiri ya. Karena ketika kita membuka otomatis tumpuan tenaga ataupun tumpuan kekuatan dari engsel itu akan berbeda ya. Ketika kita membuka di tengah, otomatis kedua engsel ini akan mendapatkan tumpuan kekuatan yang sama. Cuma kalau kita buka salah satu bagian saja, kiri atau kanan, maka tumpuan kekuatan itu hanya akan ada di engsel yang salah satu engsel saja. Lalu kelemahan yang lainnya mungkin di sini dia memiliki ukuran touchpad yang kecil ya dia. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mengetahui di sebelah sini ya, di sebelah kanan sini kan mungkin fungsinya sudah berbeda. Jadi otomatis ukuran dari touchpad itu juga lebih kecil lagi. Kalau kira-kira ya mungkin segini. Kalau sini kan berbeda. Jadi dengan ukuran yang kecil seperti ini cukup menyulitkan kita jika ingin mengoperasikan lewat touchpad. Jadi direkomendasikan bagi kalian yang ingin menggunakan laptop tipe ini menggunakan mouse agar lebih leluasa dalam menggunakan fungsi dari laptop tersebut ya. Lalu kekurangan yang lainnya, laptop ini dia untuk baterai penyimpanannya itu jadi dia internal ya, jadi dia non removable. Ketika kita ingin membuka baterai atau mengganti baterai, dia harus membuka casing bawah sini secara keseluruhan. Dan juga kekurangan yang lainnya mungkin di sini tidak ada tutup untuk mengupgrade RAM atau hard disk secara simple ya, karena dia menyatu casingnya. Jadi ketika kita ingin menambah RAM atau mengganti hard disk juga harus membuka seluruh casing sini. Namun dengan kondisi dan fitur-fitur yang ada pada laptop ini masih layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti multimedia, browsing, dan juga editing ringan ya, untuk seperti Photoshop atau Corel dan editing yang lainnya yang
sekiranya itu masih ringan, dia masih cukup mampu dan masih layak digunakan. Untuk speakernya sendiri, laptop ini masih bagus dan lumayan kencang ya, jika kalian ingin menggunakan untuk menyetel lagu atau menonton film. Dengan kualitas dan kencangnya suara dari laptop ini masih nyaman untuk didengarkan. Kalau di tempat kita, laptop ini kita jual dengan harga 2 juta ya. Untuk kondisi fungsi yang normal 100%, namun ya sedikit ada minus-minus di fisik, mungkin hal yang wajar seperti baret, lecet, ataupun cuil dikit. Itu adalah sesuatu yang lumrah untuk laptop second dengan harga kisaran segitu, 2 juta. Dan kebetulan laptop kami ini masih ada buku-buku dan kartu garansinya, cuma untuk kardus sendiri laptop ini sudah tidak ada kardusnya. Jadi untuk kelengkapan dari laptop Acer One 14 ini, di tempat kami ada unit, lalu cas atau charger, dan juga buku-buku panduan. Oke sahabat Hakom, ini merupakan rekomendasi kami jika kalian mencari laptop dengan budget kisaran 2 juta. Salah satu dari rekomendasinya ya ini ya. Jadi jika kalian berminat untuk meminang laptop ini, silahkan datang langsung ke alamat toko kami di Kartosuro, ataupun bisa melihat di Google Map Hakom Media. Atau jika kalian ingin terlebih dahulu bertanya-tanya tentang laptop dan informasi yang lebih jelasnya, bisa menghubungi admin kami yang sudah kami cantumkan nomornya di deskripsi. Oke sahabat Hakom semuanya, mungkin hanya itu review pada kesempatan kali ini tentang laptop Acer One 14 ini. Jadi jika kalian suka dengan review ini, silahkan like, share, dan juga subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan update review laptop kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.